Sobat USU, selamat datang di podcast Sensai USU. Bersama saya Deborah. Hari ini kita akan membahas tentang efektivitas Permendikbud 30 sebagai solusi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual demi meningkatkan kerukunan umat beragama di lingkungan kampus. Pembahasan kita ini akan sangat menarik karena merupakan masalah yang cukup sering terjadi, namun tidak bisa dianggap sepele. Sekarang saya bersama moderator dan narasumber kita, yaitu Farhan dan Hana sebagai moderator, dan narasumber kita Jessica, Nisha, Felix, Saskia, Lydia, Cynthia, Anissa, John, dan Putri Tio Siburian. Gimana nih kabar abang dan kakak sekalian? Baik, Deborah. Baik semuanya. Semoga kita sehat selalu ya. Kalau gitu, langsung saja kita mulai. Saya serahkan kepada moderator. Selamat siang. Saya akan memberikan pertanyaan untuk para narasumber. Kita akan membahas efektivitas Permendikbud 30 sebagai solusi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual demi meningkatkan kerukunan umat beragama di lingkungan kampus. Nah, pertanyaannya, apa sih itu kekerasan seksual menurut narasumber Mbak Anissa? Baik, kekerasan seksual. Sudah tidak jarang lagi kita mendengar kata kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual ini sangat sering terjadi di mana saja, termasuk di rumah, tempat kerja, sekolah, ataupun di kampus. Kekerasan seksual ini menurut saya merupakan perbuatan atau tindakan yang merendahkan, menghina, maupun menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa tanpa memandang status hubungannya dengan si korban. Artinya kekerasan seksual ini adalah tindakan yang bersifat memaksa ke si korban. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa kategori yang termasuk kekerasan seksual? Bagaimana tanggapan menurut Mbak Saskia? Oke, kalau ditanya kategori kekerasan seksual itu apa aja sih perilaku-perilaku yang termasuk dalam kekerasan seksual itu banyak banget ya. Dari Komnas Perempuan sendiri itu mengklasifikasikan ada 15 jenis kekerasan seksual kayak gitu. Mungkin yang paling sering kita dengar seperti adanya pemerkosaan, adanya intimidasi seksual juga, terus ada yang pelecehan seksual, adanya prostitusi paksa, kemudian ada perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, atau mungkin meminum obat kontrasepsi, bahkan sampai hal-hal kayak hukuman bernuansa seksual gitu, seperti eksploitasi seksual, bahkan juga human trafficking, khususnya perempuan. Itu sih yang menurut aku yang termasuk dalam kekerasan seksual. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, contoh kasus seseorang yang mengalami kekerasan seksual. Bang Felix, silakan beri tanggapan. Jadi contohnya yang paling umum kita temui itu adalah misalnya di angkutan umum saat kondisi sedang ramai. Jadi penumpang itu duduknya berdempetan sehingga adanya kemungkinan terjadinya pelecehan seksual itu sangat tinggi. Contohnya seperti menyentuh atau meraba bagian tubuh yang sensitif pada perempuan maupun laki-laki secara sengaja sehingga menyebabkan gangguan kesehatan mental. Oke, baik. Menurut Mbak Zihan nih, contoh kekerasan seksual yang seseorang yang mengalami kekerasan seksual. Beberapa kasus kekerasan seksual ini kerap terjadi di lingkungan pendidikan ya. Beberapa pelaku kekerasan seksual ini adalah dosen dan guru. Bisa kita lihat dari seperti kayak kasus dosen di Jember nih. Oknum dosen Universitas Jember ini divonis 6 tahun penjara karena terbukti mencabuli keponakannya sendiri. Terus sementara di Balikpapan nih, siswa SMP berusia 14 tahun nih dicabuli oleh gurunya. Pelaku ini kayak mengiming-imingin si korban untuk kayak membeli ponsel baru dan mencarikan pekerjaan untuk si korban gitu. Sangat miris bukan, seorang dosen guru gitu berpendidikan melakukan tindakan kekerasan seksual itu, gitu sih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Mbak Hana. Dipersilakan. Terima kasih Farhan. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang pertama saya akan bertanya kepada Kak Lydia. Itu ada banyak pelecehan seksual yang terjadi di jalan umum, transportasi publik, sekolah, dan kampus. Semua tempat tersebut ada di ruang publik. Upaya apa saja yang dilakukan oleh perguruan tinggi, khususnya kampus kita USU, agar mencegahnya terjadi, kekerasan seksual di kampus? Bagaimana menurut Kak Lydia? Menurut saya,
Ada dua upaya yang kampus bisa lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang upaya pertama yaitu pemasangan CCTV. Nah, tapi pemasangan CCTV ini yang pertama memakan banyak duit ya. Karena kan CCTV itu lumayan mahal dan kita harus banyak memasangnya itu di berbagai tempat. Yang kedua, di CCTV ini tidak bisa dipasang di beberapa ruangan, misalnya seperti toilet dan lain-lain, sehingga CCTV ini dianggap kurang efektif untuk dijadikan alat pencegah terjadi kekerasan seksual. Karena dari itu, saya menyarankan upaya yang kedua, yaitu pembudidayaan watchdog. Watchdog itu yaitu merupakan mahasiswa-mahasiswi yang melaporkan kegiatan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus ke pihak yang berwenang. Jika mereka melaporkan, mereka akan mendapatkan hadiah, misalnya seperti penaikan nilai yang lebih tinggi, atau namanya bisa dipajang untuk ditunjukkan bahwa mereka sudah berkontribusi melaporkan kasus kekerasan seksual yang ada di kampus. Nah, meskipun akan tetapi sistem hadiah ini sebenarnya bisa dianggap negatif karena seolah-olah mahasiswa ini hanya melaporkan itu karena ingin mendapatkan hadiah. Tapi sebenarnya sistem hadiah ini dilaksanakan untuk menanam kebiasaan para mahasiswa-mahasiswi agar mereka melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka lihat atau dengar langsung ke pihak berwenang. Jadi jika suatu hari sistem hadiah ini dicabutkan, karena sudah terbiasa, maka mahasiswa-mahasiswi akan otomatis tetap langsung melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak berwenang, bahkan tanpa mendapatkan hadiah sekalipun. Terima kasih atas jawabannya untuk Kak Lydia. Untuk selanjutnya, saya akan bertanya kepada Bang Zon dan juga Kak Nisya. Selama menjadi mahasiswa, apakah kita pernah melihat atau mendengar dari mulut ke mulut akan adanya mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual di kampus? Lalu, apakah mereka langsung melaporkan ke pihak kampus atau hanya menceritakannya ke temannya atau hanya diam dan tidak melakukan apa-apa? Yang pertama menjawab mungkin bisa Kak Nisya ya. Pernah sih, saya pernah lihat ya, kebetulan saya ada kerja kelompok di kampus. Terus dari apa yang saya lihat, si korban kayak lebih milih untuk diam aja gitu loh, tanpa kayak ngelakuin apa-apa gitu. Terus mungkin si korban kayak merasa takut untuk ngelapor gitu ke pihak kampus gitu loh. Itu sih yang pernah saya lihat. Terima kasih atas jawabannya untuk Kak Nisya. Untuk Abang Zon, apakah pernah mendengar atau melihatnya mungkin? Saya belum pernah melihat ataupun mendengar tindak kekerasan seksual yang terjadi di sekitar saya. Mungkin gara-gara daring dan saya kurang bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di kampus. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan tema kegiatan kita, setelah adanya Permendikbud 30, apakah ada perubahan terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, khususnya kampus kita, kampus USU? Jika ada, apa perubahannya dan perbandingannya dengan keadaan sebelum adanya Permendikbud 30? Untuk yang pertama, mungkin Kak Cynthia bisa memberikan tanggapannya. Oke, baik. Permendikbudristek nomor 3 tahun 2021 hadir sebagai langkah awal kita untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pemimpin perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi kita ini. Kehadiran Permendikbud ini merupakan jawaban atas kebutuhan perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi yang disampaikan langsung oleh berbagai mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, guru besar, dan pemimpin perguruan tinggi yang disampaikan melalui berbagai kegiatan. Nah, dalam Permendikbudristek tentang PPKS ini, untuk perubahan yang terjadi terhadap lembaga pendidikan, khususnya di kampus, yaitu kemungkinan besar masih terjadi, namun kejahatan seksual tersebut tidak diketahui oleh khalayak ramai dan tidak terlalu terpubliskan. Nah, menurut pengetahuan saya juga, saya belum pernah mendengar masalah mengenai hal tersebut di kampus USU kita ini. Nah, untuk perubahannya dan perbandingannya sendiri, mungkin menurut saya kalau sebelum adanya perubahan ini dihiraukan masalah ini atau tidak ditindaklanjuti. Namun untuk saat ini berhubung dengan perubahan yang marak terjadi,
kasus ini lebih diutamakan dan langsung ditindaklanjuti. Kemungkinan besar juga diselesaikan secara tuntas. Begitu menurut saya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Untuk Kak Putri juga apa memiliki tanggapan yang berbeda atau sama dengan Kak Cynthia? Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab. Bisa kita lihat setelah terbitnya Permendikbud 30 ini, USU sangat serius dalam menanggapi dan mengaplikasikannya di lingkungan kampus kita. Dapat kita lihat dari beberapa postingan di akun Instagram USU tentang perekrutan menjadi anggota dalam penanganan pencegahan kasus pelecehan seksual di kampus USU. Hal ini menjadi bukti keseriusan USU dalam salah satu perguruan tinggi negeri yang turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Jika dibandingkan dengan sebelum terbitnya Permendikbud ini, kampus USU tentunya tidak mempunyai satuan khusus dalam penanganan kekerasan seksual di kampus. Sebelumnya dikarenakan karena saya masih termasuk dalam mahasiswa baru, sama seperti teman-teman juga yang masih jarang, atau bahkan saya juga masih mengikuti kegiatan perkuliahan secara online. Jadi saya kurang mendapat informasi tentang pelecehan di kampus USU. Jadi jika semisal ada pelecehan di kampus lingkungan USU, maka penanganannya akan lebih mudah dilakukan karena adanya satuan khusus untuk mencegah pelecehan tersebut. Saya harap dengan adanya Permendikbud ini sebagai masyarakat, apalagi saya juga sebagai wanita, yang dimana wanita adalah seseorang yang paling rentan atau biasanya paling sering terkena pelecehan. Permendikbud ini menjadi salah satu sarana saya atau teman-teman sekalian untuk merasa ada perlindungan dan keadilan di lingkungan kampus. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk selanjutnya mungkin kepada Kak Yasika, apakah ada tanggapan atau pendapat yang berbeda? Baik, terima kasih ya. Jadi menurut Komisioner Komnas Perempuan, yaitu Maria Ulfa Ansor, diungkapkan bahwa jumlah korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual di kampus atau perguruan tinggi, kabar baiknya mengalami peningkatan drastis setelah disahkannya Permendikbud 30 ini. Di mana Permendikbud yang 30 ini sudah dikatakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nadiem melihat urgensi dari penciptaan peraturan ini karena dia melihat ada kekosongan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama bagi yang berusia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah dan tidak terjerat dalam sindikat perdagangan manusia. Itu yang menjadi salah satu alasan Nadiem untuk mengeluarkan atau menerbitkan peraturan ini. Jadi, apabila dikatakan keefektifan ataupun keefisienan dari Permendikbud 30 ini memberikan ruang dan tempat yang lebih nyaman untuk korban-korban pelecehan seksual. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dari 73%, ada 66% yang tidak mengungkapkan tentang kasusnya atau tidak speak up. Terlebih lagi, saya juga sebagai mahasiswa baru yang menjalani perkuliahan dengan online karena pandemi COVID-19, menurut saya mungkin kasus pelecehan seksual bisa saja menjadi menurun karena kurangnya kontak fisik dan juga kurangnya tatap muka antar masyarakat, antar mahasiswa dan tenaga pendidik. Tetapi hal tersebut juga dapat meningkatnya kasus terpendamnya atau tenggelamnya kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya karena kurangnya komunikasi dan juga terhambatnya kegiatan melapor antar korban dengan satuan-satuan yang berwajib. Jadi menurut saya Permendikbud 30 ini sangat efisien dalam terselesaikannya kasus di kekerasan seksual di perguruan tinggi. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi dari sini kita dapat memberi kesimpulan bahwa dari adanya Permendikbud 30 ada terjadi perubahan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual, di mana laporan tentang kasus-kasus tersebut menjadi naik, yang berarti banyak mahasiswi yang sudah berani menyampaikan pendapatnya dan juga melaporkan kasus-kasus yang menjerat mereka. Jadi sekian dari kami. Saya kembalikan kepada MC. Baik, kesimpulan yang kita dapat dari hasil pembahasan podcast kita kali ini, kekerasan seksual adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku untuk memperoleh kepuasan seksual secara paksa kepada si korban tanpa memikirkan korban dan juga merugikan korban. Sangat miris jika memikirkan banyak kasus seksual
pelecehan seksual yang terjadi, bahkan di kampus yang merupakan rumah kedua kita. Kehadiran Permendikbud 30 sangat bermanfaat bagi kita, karena dengan adanya Permendikbud, kasus yang terjadi akan segera ditindaklanjuti dan juga kampus yang ikut berkontribusi dalam penanganan kekerasan seksual. Kita harus selalu berhati-hati dan menjaga diri, serta bersikap bijaksana jika terjadi atau melihat kekerasan seksual. Demikian pembahasan kita mengenai efektivitas Permendikbud 30 sebagai solusi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual demi meningkatkan kerukunan umat beragama di lingkungan kampus. Terima kasih telah mendengarkan podcast Tensai USU. Sampai jumpa. Thank you.